Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Fatina dengan NIM 120222300 dari SI 4605 akan menjelaskan materi mengenai SLAAC dan DHCP V6. Definisi SLAAC adalah metode konfigurasi alamat IPv6 pada perangkat jaringan yang memungkinkan perangkat untuk secara otomatis mengatur alamat IPv6 tanpa memerlukan adanya server konfigurasi khusus seperti DHCP V6. Dalam SLAAC, perangkat menghasilkan alamat IPv6 berdasarkan informasi yang diterima dari router jaringan. DHCP V6 adalah protokol jaringan yang digunakan secara otomatis mengkonfigurasi alamat IPv6, informasi jaringan, dan parameter lainnya untuk perangkat dalam jaringan yang menggunakan IPv6. DHCP V6 serupa dengan DHCP untuk IPv4, tetapi dirancang khusus untuk mengatasi perbedaan dan kebutuhan khusus dari IPv6. Selanjutnya ada manfaat dari SLAAC. Yang pertama yaitu sederhana dan mudah digunakan. SLAAC menghilangkan kebutuhan akan konfigurasi manual alamat IPv6 pada setiap perangkat dalam jaringan. Ini memudahkan pengaturan dan pengelolaan jaringan terutama dalam skala yang besar. Yang kedua yaitu otomatisasi konfigurasi. Dengan SLAAC, perangkat dapat secara otomatis menghasilkan alamat IPv6 mereka sendiri berdasarkan informasi yang diterima dari router jaringan. Ini mengurangi beban administratif dan mempercepat proses penggunaan perangkat dalam jaringan. Yang ketiga yaitu skalabilitas. SLAAC memungkinkan penambahan perangkat baru ke jaringan dengan mudah tanpa perlu mencampur tangan manual dari administrator. Ini penting dalam jaringan yang berkembang atau berubah secara dinamis, seperti lingkungan perusahaan yang terus berkembang. Yang keempat yaitu efisiensi jaringan. Dengan mengurangi ketergantungan pada server konfigurasi seperti DHCP V6, SLAAC dapat membantu mengurangi lalu lintas jaringan yang tidak perlu. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi jaringan dan mengurangi latensi. Yang kelima yaitu penyederhanaan infrastruktur. Dengan menggunakan SLAAC, organisasi dapat mengurangi ketergantungan pada server DHCP V6 dan infrastruktur tambahan yang terkait dengannya. Ini dapat menghemat biaya dan kompleksitas infrastruktur jaringan. Yang keenam ada resiliensi. SLAAC tidak bergantung pada keberadaan server konfigurasi khusus. Ini membuat jaringan lebih tahan terhadap kegagalan server atau gangguan jaringan yang terkait dengan server DHCP V6. Yang ketujuh ada kompatibilitas. SLAAC didukung oleh sebagian besar perangkat dan sistem operasi modern. Ini memastikan bahwa perangkat dengan berbagai platform dapat terhubung ke jaringan IPv6 dengan mudah dan tanpa masalah kompatibilitas. Selanjutnya yaitu manfaat dari DHCP V6. Yang pertama yaitu pengaturan otomatis alamat IPv6. DHCP V6 memungkinkan perangkat untuk secara otomatis memperoleh alamat IPv6 tanpa perlu konfigurasi manual oleh pengguna atau administrator. Yang kedua yaitu manajemen alamat sentral. Dengan menggunakan DHCP V6 stateful, administrator jaringan dapat mengelola dan mengalokasikan alamat IPv6 secara sentral. Yang ketiga yaitu konsistensi konfigurasi. DHCP V6 memastikan bahwa semua perangkat dalam jaringan memperoleh konfigurasi jaringan yang seragam, termasuk alamat IPv6, DNS server, gateway default, dan konfigurasi lainnya. Yang keempat yaitu pengelolaan liasing alamat. Dalam metode stateful DHCP V6, server dapat memberikan alamat IPv6 kepada perangkat dengan menyewakan untuk jangka waktu tertentu. Yang kelima yaitu penyediaan informasi jaringan tambahan. Selain alamat IPv6, DHCP V6 juga dapat digunakan untuk menyediakan informasi jaringan tambahan seperti DNS server, konfigurasi NTP, dan konfigurasi layanan lainnya. Yang keenam yaitu fleksibilitas konfigurasi. DHCP V6 mendukung berbagai skenario konfigurasi, termasuk mode stateful dan stateless, yang memungkinkan penggunaan yang fleksibel tergantung pada kebutuhan jaringan. Dalam DHCP V6 terdapat dua jenis layanan utama. Yang pertama yaitu stateful DHCP V6. Server DHCP V6 memiliki rekaman tentang alamat IPv6 yang diberikan kepada setiap perangkat dalam jaringan. Ketika perangkat meminta alamat IPv6, server memberikan alamat yang tersedia dari pool yang telah ditentukan sebelumnya dan mencatatnya ke dalam tabel. Yang kedua yaitu stateless DHCP V6. Layanan ini fokus pada pengalokasian informasi konfigurasi jaringan tambahan tanpa memberikan alamat IPv6 secara langsung. Sebagai contoh, server DHCP V6 dapat memberikan informasi tentang DNS, server, router default, dan konfigurasi lainnya. Namun, alamat IPv6 tetap diperoleh melalui mekanisme lain seperti SLAAC. Selanjutnya yaitu cara kerja SLAAC. Yang pertama yaitu router advertisement.
Router advertisement berisi informasi konfigurasi IPv6 yang diperlukan oleh perangkat dalam jaringan untuk mengkonfigurasi alamat IPv6 secara otomatis. Yang kedua yaitu prefix information. Prefix biasanya diperoleh dari ISP atau diatur secara manual oleh administrator jaringan. Selanjutnya yaitu Extended Unique Identifier. Ini adalah metode yang umum digunakan untuk membuat bagian belakang alamat IPv6 berdasarkan alamat MAC, sehingga memastikan bahwa alamat IPv6 yang dihasilkan unik di jaringan. Selanjutnya yaitu penyisipan alamat. Ini menghasilkan alamat IPv6 unik yang dapat digunakan oleh perangkat dalam jaringan. Yang kelima yaitu auto configuration. Ini memungkinkan perangkat untuk terhubung ke dalam jaringan IPv6 dan berkomunikasi dengan perangkat lain dalam jaringan tanpa perlu konfigurasi manual oleh pengguna atau administrator. Selanjutnya yaitu cara kerja dari DHCP-V6. Yang pertama yaitu discovery. Memulai proses dengan mengirimkan pesan DHCP-V6 solicit ke alamat multicast khusus. Pesan ini bertindak sebagai permintaan untuk konfigurasi jaringan. Yang kedua yaitu advertisement. Setelah menerima pesan solicit, server DHCP-V6 yang aktif di jaringan mengirimkan pesan DHCP-V6 advertisement. Yang ketiga yaitu request. Perangkat klien memilih satu atau beberapa opsi konfigurasi dari pesan advertisement yang diterima dan mengirimkan pesan DHCP-V6 request untuk meminta konfigurasi dari server DHCP-V6. Yang keempat yaitu acknowledgement. Server DHCP-V6 memberikan konfirmasi kepada perangkat klien dengan mengirimkan pesan DHCP-V6 reply. Yang kelima yaitu configuration renewal. Setelah mendapat konfigurasi jaringan, perangkat klien dapat menggunakan konfigurasi tersebut dalam jangka waktu tertentu. Sekian penjelasan materi mengenai SLAAC dan DHCP-V6. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.